Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nauzubillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pengajian RT 10 RW 1 Pedalangan Banyumanik Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua jamiah. Ketuanya sinten? Ibu. RT. Ketua Majelis Ta'lim RT 10 RW 1 yang dimuliakan Allah, wabil khusus malih sahibul bait Ibu Hajah Rubianti kang kawula hormati, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun matur walaupun disanjangaken kedah kenalan rumiyin. Kata pepatah, nggak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu maknanya kenalan. Nami kula Fathur Rahman, kalau asli niku Tegal. Enten sing Tegal. Asli Tegal, tapi teng Pedalangan pun meh 20 tahun. Dados ngempun dados tiyang mriki. Yang Pedalangan manggene rin teng rumah dinas Al-Azhar, karena kula teng mriko saniki pun teng Gedawang. Nggih, bolak-balik mriki terus. Nggih, lewat mriki terus. Niku kula kalih karo ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Remen apa mboten, Bu? Alhamdulillah. Kata para ulama, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sinten-sinten kemawon ingkang bungah mlebet wulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Niku nembe bunga. Napa malih menawi mlebet Ramadan saged nglampahi punapa ingkang dados kewajibanipun kula lan panjenengan sedaya. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula didhawuhi Bu Rubi niku ken ngaos. Ken ngaos berarti nggih ngaos. Ngaos Al-Qur'an, ngaos hadis. Artine ngaos niku panjenengan diajak ngaos ayat-ayatipun dawuh-dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala teng Al-Qur'an, dawuh-dawuhipun panjenenganipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga panjenengan angsal wirasatun nubuwah, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya di sini nggak ceramah, Bu, tapi mau ngaji bareng-bareng panjenengan. Ngaji niku artine enten ingkang dipun waos, ngaji sareng-sareng setiap huruf kata baginda Rasulullah. Satu huruf Al-Qur'an yang kita baca itu asru hasanat, 10 kebaikan.
benten kali ceramah panjenengan namung nampa mirengaken napa ingkang dipun sampaikan. Tapi ngaos setiap hurufnya kita lihat Quran, itu hurufnya diberikan satu huruf 10 kebaikan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tentang beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengenai tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mengingatkan kembali bahwasanya sakniki kula lan panjenengan sedaya mlebet teng wulan Sya'ban. Wulan napa niki? Sya'ban, atau orang Jawa biasanya wulan Ruah. Dalam bulan Sya'ban, ibu-ibu sedaya, ada peristiwa penting sebelum memasuki bulan Rajab, bulan Ramadan. Peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Peristiwa yang pernah terjadi di bulan Sya'ban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua beliau hijrah di Madinah, itu peristiwa yang disifati oleh Al-Qur'an, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi peristiwa yang berat, saking beratnya niku riyin kadah tiyang Islam ingkang murtad. Ngertos murtad? Keluar dari Islam. Karena apa? Merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat. Ini adalah sesuatu yang enggak baik. Apa peristiwa itu? Peristiwa tentang pemindahan arah kiblat. Napa? Arah kiblat. Riyen kiblatnya teng pundi, Bu? Masjidil Aqsa. Sadèrèng Masjidil Haram niku Masjidil Aqsa. Dados salat pertama kali baginda Rasulullah niku kiblatnya mboten teng Ka'bah, tapi kiblatnya teng Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa teng pundi? Teng Palestina. Saniki teng Palestina. Dados Mekah, Madinah ngalor malih. Niku enten masjid namanya Masjidil Aqsa. Niku kiblat pertama kaum muslim. Nah, karena Masjidil Aqsa itu dekat dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan kiblatnya ada satu kuil namanya Tempel Solomon. Kuil Sulaiman. Itu adanya di dekat Palestina atau di Palestina yang sekarang ya ikutnya Israel, yang ada tembok ratapannya, itu kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW berdoa terus, ya Allah, mudah-mudahan kiblatnya dipindah lagi ke Mekah. Nabi berhari-hari, berbulan-bulan itu berdoa kepada Allah untuk dipindahkan arah kiblat. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi qad nara, kata Allah, sungguh-sungguh aku telah melihat Nabi Muhammad itu berulang kali wajahnya mengenadahkan ke atas, ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kiblatnya itu dipindah. Akhirnya apa? Kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, silahkan kalian berkiblat sesuai dengan yang engkau harapkan wahai Muhammad. Akhirnya apa? Kiblatnya dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat asar di masjid yang namanya Masjid Bani Salamah. Masjid apa, Bu? Masjid Bani Salamah. Jadi Bani Salamah itu dulu pernah matur kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini rumahnya jauh dengan masjidnya panjenengan.
kami sekeluarga, keluarga besar pengen bedol kampung, pindah dekat masjidnya baginda Rasulullah SAW. Tapi apa kata Nabi? Enggak usah, kamu tetap di sana. Karena apa? Kalau perjalananmu semakin jauh, maka telapak kakinya perjalanannya juga akan semakin banyak. Maka Bani Salamah kemudian nggak jadi pindah, tapi kemudian membangun masjid namanya Masjid Bani Salamah, yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Nawa Qiblatain. Nate teng mriki Bu. Ingkang haji umroh niku hampir pasti mampir ke sana. Itu karena biasanya ziarah muter-muter Madinah, di antara yang dikunjungi adalah Masjid Qiblatain. Insyaallah ibu-ibu sedaya saged mriko. Amin Allahumma. Jadi ketika sholat pertama 2 rakaat menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat. Nabi kemudian balik ke arah Masjidil Haram. Jadi asalnya madhep ngalor, balik madhep ngidul. Soalnya Mekah niku kidule Madinah. Akhirnya apa? Kemudian kiblat sampai sekarang adalah Ka'bah yang ada di Al-Makkatul Mukarramah. Itu peristiwa yang sangat bersejarah yang menjadi omongan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu nggak terima kalau Nabi Muhammad kiblatnya pindah. Karena apa? Meninggalkan arah sana. Jadi seolah-olah Yahudi nggak ada temennya. Akhirnya Nabi Muhammad, kaum muslimin kala itu dibully. Buliannya macam-macam. Wah, Muhammad ini nggak konsisten. Muhammad ini karena ingat kampung halamannya sehingga kiblatnya itu dipindah ke Mekah. Macam-macam. Sehingga kala itu banyak kaum muslimin yang terpengaruh oleh ucapannya orang-orang Yahudi akhirnya ikut keluar. Nauzubillah. Karena memang tujuan dipindahnya arah kiblat illa manittaba'ar rasul. Kata Allah bahwasanya saya ingin mengetahui betul-betul siapa yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebetulnya arah kiblat itu bukan pada arah timur atau barat, utara atau selatan, tetapi kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu untuk pembukaan karena ini masih bulan Sya'ban, mengingatkan kembali peristiwa besar itu yang dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo ingkang bekto Al-Qur'an dibuka Qur'annya, yang bawa HP ada aplikasi Qur'annya boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang 183 yang berkaitan dengan puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa sekali, sangat sayangnya kepada kita. Ibu-ibu disayang sama Gusti Allah purun boten? Seneng boten? Allah Subhanahu wa taala itu saking senengnya kepada kita, itu memberikan satu hadiah yang luar biasa, bahkan hadiahnya sebulan full. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syahrul Ramadan syahru ummati. Bulan suci Ramadan niku bulan umatku. Umatku siapa? Ya termasuk kita. Insyaallah kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Ramadan dijadikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan umatnya Rasul, bulannya kita, artinya
sebentar lagi akan datang hadiah yang spesial dari Allah untuk kita. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir itu full untuk kita. Nikmatnya untuk kita. Pahalanya untuk kita. Siapa kita yang dimaksud? Yang dimaksud kita adalah ummatur Rasulullah, umat yang hatinya ada iman, ada percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dipanggil itu cuman orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khitabnya yang diajak ngomong, yang diajak bicara niku orang yang beriman. Kalau Quran itu biasanya khitabnya banyak. Ada ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti yang dipanggil semua saja. Asal dia masih manusia, yang beriman atau yang tidak, yang muslim maupun yang non muslim, yang taat maupun yang suka maksiat, semuanya diundang. Kalau Allah sedang memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kadang-kadang Allah juga memanggil ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi. Karena yang dipanggil siapa? Para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada ayat yang memanggil dengan panggilan kemesraan, panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Satu, ketika Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dipanggil adalah ummatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya Nabi itu harusnya bangga. Bangga karena apa? Ketika kita dipanggil itu dengan panggilan kemuliaan. Ketika Allah itu memanggil kaumnya, umatnya Nabiullah Musa, itu dengan panggilan nama langsung, ya Bani Israil. Israil, Bani Israil itu adalah umatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Itu dipanggil namanya langsung, ya Bani Israil. Tapi berbeda dengan umatnya baginda Rasulullah. Tidak dipanggil dengan ya ummatu Muhammad, enggak. Tapi dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang diajak bicara adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang diajak bicara kita. Ini para ahli tafsir. Yang pertama, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dipanggil siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena panggilan ini adalah panggilan kasih sayangnya Allah. Panggilan kemesraan, panggilan bahwa Allah ini pengen dekat dengan kita, yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang hatinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya terpanggil labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita menjawab ayat ini labbaik Allahumma labbaik, kemudian kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardal lillahi ta'ala. Jadi insyaallah kalau nanti Ramadan kemudian kita itu puasa, berarti kita dikasih stempel sebagai orang yang beriman. Orang yang mendapatkan stempel iman dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Senang boten Bu? Remen. Alhamdulillah. Itu stempel yang luar biasa. Nggak bisa dibikin oleh kita. Nggak bisa dibikin tukang stempel yang sebelah itu. Nggak ada. Jadi stempelnya langsung dari Allah, langsung stempel.
ini adalah orang yang beriman. Ketika kita malam hari kemudian sahur, paginya nggak makan sampai dengan waktu maghrib, langsung distempel oleh Allah, ini adalah umat Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita dipanggil oleh Allah, langsung jawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata Allah, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Asyam, yaitu puasa. Dalam kitab tafsir disebutkan di sini Allah mengatakan kutiba, diwajibkan, tetapi tidak ditulis siapa yang mewajibkan. Harusnya kalau pengen jelasnya itu secara redaksinya harusnya gini. Kataballahu lakum asyam. Kataballah, telah mewajibkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum, kepada kalian, asyam, yaitu puasa. Tetapi di dalam ayat ini kata Allah, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan, tetapi nggak ada yang mewajibkan. Padahal kita tahu yang mewajibkan sinten, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Allah sengaja menyembunyikan, tidak menunjukkan kalimat yang mewajibkan itu adalah Allah, karena orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya waras, itu pasti meskipun nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya akan mewajibkan sendiri untuk berpuasa. Karena apa? Wa antasumu khairul lakum. Karena puasa itu manfaat luar biasa untuk kita. Andai kata saja Allah itu enggak mewajibkan kita berpuasa, pasti kita akan melakukan puasa. Karena puasa itu akan efeknya, manfaatnya, fadilahnya balik kepada kita. Balik manfaatnya kepada kita. Ini puasa. Karena apa? Kita 12 bulan itu jor-joran makan. Ada pecel yo makan pecel. Ada kucingan makan kucingan. Ada penyetan makan penyetan. Semuanya wal-wal kedua. Semuanya asal kita doyan makan, semuanya apa ada. Disikat saja. Tapi dengan adanya syariat puasa, kita mampu mengendalikan diri. Ya Allah, ternyata mesin saja yang buatannya manusia, itu kalau nggak ada istirahatnya pasti aus, akan cepat rusak. Maka momentum Ramadan adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita untuk istirahat, reparasi badan, supaya kita akan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang sehat zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Makanya kita masuk bulan suci Ramadan, yang pertama adalah bil ilmi, harus dengan ilmu. Ilmunya Ramadan bagaimana puasa yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, supaya tidak batal, supaya tidak eman-eman hilang pahalanya, bagaimana supaya kita puasanya diterima oleh Allah. Lalu kemudian malam harinya supaya kita bisa manfaat waktunya, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak qiraatul Quran. Ini adalah perlu diawali dari sebelum Ramadan, kita sudah mempersiapkan bil ilmi, dengan ilmu. Karena kalau kita mau haji saja, mau tindak umroh, haji itu padahal ibadah yang cukup dengan 5 hari. Jadi ibadah haji itu kan 5 hari. Kalau yang lainnya itu kan cuma ziarah-ziarah. Tapi ibadah haji itu cuma 5 hari toh. 1 hari wukuf di Arafah, kemudian jalan mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina,
kemudian nanti tawaf wada, tawaf ifadah, kemudian sa'i, itu paling 5 hari. Tetapi manasiknya itu 1 tahun sebelum berangkat sudah manasik haji. Mau umrah juga sama, itu sebelum berangkat umrah sudah belajar dulu, sudah manasik dulu, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan manasik untuk umrah. Padahal umrah itu cuman beberapa jam. Umrah itu kan kalau kita mau umrah itu yang paling dekat itu ke Tanim, kemudian tawaf, setelah tawaf itu sa'i, sudah selesai. Paling 2 jam itu umrah. Tapi manasiknya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang sebulan full. Sebulan full dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Tapi kadang-kadang kita memasuki Ramadan tanpa persiapan manasik Ramadan. Eman-eman. Gini Bang Boten? Nah, niki mumpung taksi enten wekdal beberapa hari kita pergunakan untuk manasik Ramadan. Bagaimana menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang kemarin. Harus lebih meningkat, harus ada tambahan, harus lebih ikhlas, harus lebih giat lagi menghadapi Ramadan. Sehingga apa? Puasa kita semakin berkualitas. Karena apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang masuk Ramadan puasa, ya ikut puasa. Makan yang enggak dari mulai sahur sampai dengan maghrib, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali minal ju'i wal atas, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena perkara-perkara yang membatalkan dari pahalanya puasa tidak diperhatikan. Jadi ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang menjadi penghalang pahala puasa itu harus diperhatikan betul. Kata baginda Rasulullah, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Di antaranya apa? Al-kazib, berbohong, berdusta. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu adalah merasani, menceritakan aibnya orang lain. Kemudian kita membuat status-status yang bohong, apalagi di zaman kita. Pagi-pagi sudah cekelan HP, bikin statusnya galau. Pagi-pagi sudah ngeresulo, pagi-pagi sudah, ya Allah kok hidup kayak gini, ya Allah kok sakit nggak sembuh-sembuh, ya Allah kok sulit nggak hilang-hilang. Nah, ini namanya ngeresulo. Padahal sesuatu yang tidak enak seharusnya disembunyikan dan kita syukuri ini adalah bagian dari kafarat penggugur dosa, sehingga Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Jadi ada perkara-perkara yang harus kita jaga supaya pahalanya tidak hilang. Nah, ini untuk persiapan Ramadan. Sekali lagi, masuk Ramadan harus kita siapkan bil ilmi, dengan ilmu. Monggo ibu-ibu saged hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, belajar membaca Quran, dibuka Qurannya, dibuka bukunya, baca lagi, sebanyak mungkin kita belajar tentang Ramadan, tentang puasa, tentang zakat, tentang apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita akan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada pesan dari Bu Hajah Ruby untuk pertanyaan. Kelihatannya mau dikasih hadiah ini. Mau dicatat nggih wae nggih. Apal mboten mau? Nggih. Nah, ini pertanyaan yang pertama monggo dimuliakan.
kiblat yang pertama kaum muslimin itu di mana? Masjidil Aqsa. Oh iya. Ini Ada door prize-nya ya Pak. Yeah. Nanti biar yang bisa menjawab nanti. Berarti ini gugur dulu gitu. Berarti ini gugur dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulangin je. Yang pertama, perpindahan arah kiblat itu terjadi di bulan apa? Acong. Tunjuk jari. Perpindahan arah kiblat itu terjadi di apa nggih? Bulan dereng. Bulan Sya'ban nggih. Berarti tetap ibu yang dapat. Perpindahan arah kiblat niku terjadi di bulan Sya'ban. Sya'ban niku bulan kepinten, Bu? Sya'ban bulan kepinten? Apal mboten bulan Islam? Setunggal Muharram. Terus Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban atau Ruwah, terus puasa atau Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sering hafal, Bu? Bulan Jawa hafal mboten? Hah? Ya, Jawa mawon, Jawa meh mirip-mirip. Sebab Jawa nggih asline saking Arab. Nggih, Jawa Sura, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, terus hah? Nggih. Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, terus Apit. Nggih. Wis rada mirip mboten napa-napa. Nggih. Bulan itu yang Jawa itu aslinya dalam bahasa Arab. Jadi Muharram itu Asyura. Kenapa dinamakan Syura? Syura itu 10 Muharram sebetulnya. Asyarun itu kan 10. Jadi bulan aslinya itu Muharram, nah tanggal 10-nya itu namanya Asyura. Orang Jawa bulan Muharramnya dinamakan Syura. Barsura terus Sapar, terus Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah niku meh mirip. Taksi asli berarti niku. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, taksi asli. Terus Rajab jadi Rajab. Terus Ruwah niku bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Ruwah? Karena tradisi dulu para ulama kita itu para wali-wali songo itu kebanyakan dari Tarim, dari sebelah selatannya Arab Saudi. Jadi Yaman itu banyak para habaib zuriyahnya Rasulullah itu banyak yang pindah ke sana ketika terjadi konflik. Nah dari Tarim, dari Yaman itu kemudian banyak yang menyebar sampai ke Indonesia. Nah tradisi-tradisi di Tarim itu ada yang namanya ruahan. Ruahan itu mengenang arwah-arwah karena di sana ada makomnya Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam. Setiap bulan Ruwah atau bulan apa nih? Sya'ban itu berdoa para arwahnya itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tradisi ini diambil oleh kita orang-orang Jawa menjadi ruwah. Teng mriki enten Bu. Taksih nggih. Alhamdulillah. Ya, diteruskan saja itu hal yang baik. Nggih, arwah jamaah monggo. Karena memang leluhur-leluhur kita, bapak ibu kita yang sudah sumare, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sangat butuh tentang
doa kita yang masih hidup. Karena kata baginda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam itu sudah meninggal dunia, itu tidak bisa apa-apa kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan gadah ilmu nopo mawon, ilmu gawe roti ditularkan tanggane kok manfaat. Ilmu ndamel pecel sing enak ditularke manfaat, niku namine ilmu ingkang manfaat. Dados ilmu ingkang manfaat niku mboten ilmu masalah agama mawon. Ilmu menapa mawon ditularke terus manfaat niku pahalane saged mengalir terus meskipun kita sudah berada di alam barzakh. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waladun sholihun yad'ula, anak yang soleh yang mampu mendoakan kita. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini baru 1. 2. Hadiahnya. Monggo. Ini tadi siapa yang jawab? Niki Ibu ya. Tinggal milih. Niki guru bi sing maringi. Enggak, milih aja. Milih. Milih Tupperware. Niki apa? Terakhir. Enggak, milih. Ya monggo milih. Piring ya boleh. Lu pilih wae keramik. Wadai wae. Alhamdulillah. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan yang keberapa dalam kalender Islam? Singkang sampun. Nggih. Hah? 10? 9. Nggih, Ibu. 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pinten Bu? 9. Tadi udah 5 jadi 9. Oke. Yang ketiga, sampun 2 nggih. Kantun setunggal. 2. Oh, nggih. Yang ketiga sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ditunjukkan kepada siapa Bu? Oh iya. Iki sampun gasih. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Monggo dipilih mawon. Nggih. Ingkang terakhir meskipun wau dereng kula sebutaken tapi alhamdulillah niki kathah. Nggih. Nasi. Ada centongnya Nggih. Oh, Ijal. Monggo Ijal. Ada. Nggih. Selanjutnya sinten ingkang saged niat puasa? Cung. Nggih, Ibu. Niku Ibu. Nggih, terus monggo. Alhamdulillah. Nggih, kantun kalih niki. Nggih, sami-sami. Nggih. Ya, untuk selanjutnya Pinter-pinter ya Pak Ustaz. pinter-pinter alhamdulillah. Ngaji terus. Padahal saya baru sekali ke sini. Nggih. Salat yang 2 rakaat apa saja? Yang wajib. Sebut deh. Monggo. Monggo yang mana ini? Oh coklat. Nah, terakhir yang bisa niat sholat tarawih. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya kira itu yang bisa kami aturkan, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, dulu. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo. Ini sebelum ada tambahan ini kata Bu Rubi ini. Oke, sampun ya. Sampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak.